Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabarnya hari ini? Saya harap kita semua dalam keadaan baik dan sehat selalu. Baik, hari ini saya akan mempresentasikan materi etika profesi tentang arti pengertian profesi, profesional, profesionalisme, profesionalisasi, perbedaan profesi dan pekerjaan, syarat profesi, dan pentingnya etika profesi. Yang pertama, profesi. Pengertian profesi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian, keterampilan, kejujuran, dan sebagainya tertentu. Menurut Daniel Bell 1973, profesi adalah aktivitas intelektual yang dipelajari termasuk pelatihan yang diselenggarakan secara formal ataupun tidak formal dan memperoleh sertifikat yang dikeluarkan oleh sekelompok atau badan yang bertanggung jawab pada keilmuan tersebut dalam melayani masyarakat. Menggunakan etika layanan profesi dengan mengimplikasikan kompetensi, mencetuskan ide, kewenangan, keterampilan teknis, dan moral, serta bahwa perawat mengasumsikannya adanya tingkatan dalam masyarakat. Sedangkan menurut Siti Nafisa, profesi adalah suatu pekerjaan yang dikerjakan sebagai sarana untuk mencari nafkah hidup sekaligus sebagai sarana untuk mengabdi kepada kepentingan orang lain atau orang banyak yang harus diiringi pula dengan keahlian, keterampilan, profesionalisme, dan tanggung jawab. Berdasarkan pengertian dari para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa profesi merupakan suatu bidang pekerjaan mencari nafkah yang harus dilandasi oleh pendidikan, keahlian sebagai aktualisasi aktivitas intelektual. Dibuktikan dengan adanya sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga atau badan yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat digunakan untuk mengabdi kepada masyarakat. Profesional. Dalam KBBI dijelaskan bahwa profesional bersangkutan dengan profesi yang membutuhkan kepandaian khusus untuk menjalankannya. Menurut Aholiab Wadloli, profesional adalah orang yang berdisiplin dan menjadi kerasan dalam pekerjaannya. Sedangkan menurut Hariswanda, profesional ialah seorang yang ahli di bidangnya dan mengandalkan keahliannya tersebut sebagai mata pencahariannya. Berdasarkan penjabaran tersebut, dapat dikatakan bahwa profesional adalah seseorang yang ahli dalam profesinya, yaitu ditandai dengan adanya kepandaian khusus, memiliki sikap disiplin dan kerja keras, serta tekun dalam menjalankannya sebagai mata pencaharian. Tekun dalam menjalankan sebagai mata pencaharian. Salah satu contoh profesional yaitu karyawan yang digaji dan melaksanakan tugas sesuai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang dibebankan kepadanya. Selanjutnya, profesionalisme. Menurut Oni S. Prijono, profesionalisme adalah kemampuan untuk memasuki ajang kompetisi sebagai antisipasi menghadapi globalisasi. Sedangkan menurut Aholiab Wadloli, profesionalisme berarti sikap seorang profesional atau profit. Sedangkan menurut Corton dan Alfonso, profesionalisme adalah kecocokan fitness antara kemampuan yang dimiliki oleh birokrasi dan kebutuhan tugas. Ciri-ciri profesionalisme antara lain: 1. Keinginan untuk selalu menampilkan perilaku yang dapat dijadikan sebagai rujukan yang baik. 2. Berusaha meningkatkan dan memelihara perilaku profesionalnya melalui perwujudan perilaku profesional. Perwujudan tersebut dilakukan melalui berbagai cara, misalnya dari cara berpenampilan, cara berbicara,
penggunaan bahasa, sikap tubuh, badan, serta sikap hidupnya sehari-hari. 3. Keinginan untuk senantiasa mengejar berbagai kesempatan pengembangan profesional yang dapat meningkatkan dan memperbaiki kualitas pengetahuan dan keterampilannya. Selanjutnya, profesionalisasi. Menurut Deddy Supriyadi 1998, profesionalisasi adalah pendidikan prajabatan dan atau dalam jabatan. Proses pendidikan dan latihan ini biasanya lama dan intensif, sedangkan menurut Eric Haile 1980, konsep profesionalisasi mencakup dua dimensi, yaitu peningkatan status dan peningkatan pelatihan, sehingga dapat disimpulkan bahwa profesionalisasi adalah proses peningkatan status dan peningkatan pelatihan secara intensif serta membutuhkan waktu yang cukup lama. Selanjutnya yaitu pekerjaan. Pengertian pekerjaan. Pekerjaan merupakan kegiatan yang dilakukan tanpa harus adanya sebuah keahlian atau keterampilan khusus. Pekerjaan biasa dilakukan untuk mendapatkan penghasilan guna memenuhi kebutuhan sehari-hari. Setiap orang tentu akan melakukan pekerjaan untuk bisa mendapatkan penghasilan tetap. Bisa dikatakan bahwa pekerjaan merupakan aktivitas utama yang pasti dilakukan oleh setiap orang. Selanjutnya, pengertian profesi. Untuk lebih memahami perbedaan profesi dan pekerjaan, mari pahami pengertian dari profesi terlebih dahulu. Profesi adalah sebuah kegiatan yang dilakukan atas dasar kepemilikan, keterampilan, dan juga pengetahuan, sehingga tidak bisa dilakukan oleh setiap orang. Hanya mereka yang telah memenuhi kualifikasi dan sudah mendapatkan pelatihan khusus saja yang bisa melakukan kegiatan tersebut. Orang yang memiliki profesi bisa dikatakan sebagai tenaga kerja profesional yang menyediakan layanan berdasarkan aturan dan juga ilmu yang dikuasainya. Tenaga kerja profesional akan menerima upah sesuai dengan keterampilan dan juga layanan yang diberikan. Profesi mungkin seringkali disamakan dengan pekerjaan, namun tidak semua pekerjaan bisa dikatakan sebagai profesi. Dan ini adalah perbedaan pekerjaan dan profesi. Yang pertama, pekerjaan tidak membutuhkan pelatihan khusus, namun lebih kepada niat seseorang untuk mau berusaha. Sedangkan dalam profesi, Anda harus memiliki keterampilan serta sudah mengikuti pelatihan khusus untuk meningkatkan pengetahuan. Profesi memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi dibandingkan pekerjaan. Yang kedua, ketika melakukan pekerjaan, Anda akan dibayar sesuai dengan apa yang dilakukan. Namun sebagai profesi, Anda akan dibayar berdasarkan keterampilan serta pengetahuan khusus yang dimiliki. Profesi memiliki kode etik, sedangkan pekerjaan tidak. Yang keempat, sebuah pekerjaan tidak membutuhkan pelatihan khusus pada bidang tertentu. Pada profesi, Anda harus melakukan pelatihan untuk memperdalam ilmu yang dimiliki. Dengan begitu, Anda bisa menjadikan seorang spesialis dalam bidang tertentu. Yang kelima, suatu pekerjaan harus Anda cari untuk bisa mendapatkan penghasilan. Sedangkan jika berperan sebagai profesi, Anda akan dicari oleh orang banyak sehingga penghasilan akan datang dengan sendirinya. Hal tersebut terjadi karena Anda memiliki keterampilan dan ilmu khusus.
Selanjutnya, seluruh hal yang terkait dengan profesi sudah diatur oleh undang-undang atau badan khusus, sedangkan pekerjaan tidak memiliki ketentuan seperti itu. Seseorang yang menjalankan pekerjaan akan dibayar sesuai dengan apa yang mampu dihasilkan. Sedangkan sebagai profesi, Anda akan dibayar sesuai dengan keterampilan serta keahlian yang dikuasai. Dalam profesi, Anda akan menjadi seorang profesional yang memiliki independen, sehingga karya atau temuan yang dihasilkan tidak dipengaruhi oleh kekuatan lain. Namun pada pekerjaan, Anda harus melakukan suatu hal sesuai dengan perintah atasan. Anda akan diberikan sanksi jika tidak melakukan sesuai dengan pemerintah atau perintah ya. Profesi memiliki pendidikan yang jauh lebih tinggi dibandingkan orang yang melakukan pekerjaan, sehingga dalam profesi seseorang harus mendalami sebuah bidang dengan baik dengan cara melakukan pelatihan, sehingga tentunya menghabiskan waktu yang lebih lama untuk memperkuat keterampilan. Upah dasar yang diberikan untuk profesi akan lebih tinggi dibandingkan dengan pekerjaan. Upah tersebut diberikan berdasarkan keterampilan seseorang dalam bidang tertentu. Profesi atau bisa disebut dengan tenaga profesional akan mendapatkan penghormatan yang lebih besar dan memiliki status yang lebih tinggi di masyarakat. Sedangkan pekerjaan tidak akan mendapatkan hal tersebut karena dianggap hal biasa yang harus dilakukan. Selanjutnya, syarat-syarat profesi. Yang pertama, mempelajari suatu bidang khusus. Yang kedua, melibatkan kegiatan intelektual. Yang ketiga, membutuhkan persiapan profesional, bukan hanya sekedar latihan. Yang keempat, membutuhkan latihan secara berkesinambungan. Yang kelima, mementingkan pelayanan masyarakat dibandingkan kepentingan pribadi. Yang keenam, memiliki organisasi sesuai bidang tersebut. Dan yang ketujuh, menjanjikan karir yang permanen. Yang terakhir yaitu pentingnya etika profesi. Pentingnya etika profesi sangat besar bagi seluruh profesi yang ada. Kata etik atau etika berasal dari kata ethos bahasa Yunani yang berarti karakter, watak kesusilaan atau adat sebagai suatu subjek. Etika akan berkaitan dengan konsep yang dimiliki oleh individu ataupun kelompok untuk menilai apakah tindakan-tindakan yang telah dikerjakan itu salah atau benar, buruk atau baik. Thank you. Demikianlah presentasi dari saya untuk hari ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.